Anda berdiri di depan sebuah ruangan, pegang mikrofon, dan di hadapan Anda ada deretan dosen penguji yang kritis banget. Ujian mental yang luar biasa itu pasti. Benar kan? Posisi Anda ini baru mahasiswa semester 3 loh. Logikanya pasti Anda bakal cari aman dong. Maksudnya pilih topik presentasi yang manis-manis, bicara soal kasih sayang yang menenangkan gitu. Ya, itu kan insting bertahan hidup yang wajar banget di dunia akademis. Mahasiswa biasanya menghindari topik yang beresiko menyinggung audiens, apalagi kalau audiensnya itu penguji mereka sendiri. Tapi untuk penelusuran mendalam kita kali ini, kita punya materi yang mendobrak kebiasaan itu. Sebuah naskah khotbah tekstual dari mahasiswi semester 3 bernama Ria Melani Lakapo. Yang membedah kitab Wahyu, pasal 3 ayat 19 ya. Betul. Dan misi kita hari ini adalah membedah nyali luar biasa dari mahasiswi ini. Dia pada dasarnya menatap para dosennya, lalu menegaskan kalau pemahaman mereka tentang cinta kasih selama ini mungkin keliru total. Langkah yang sangat berani ya. Di diskusi kita ini, kita bakal membedah bagaimana dia mendekonstruksi makna sesungguhnya dari kasih Tuhan pakai fakta sejarah kuno yang ironisnya masih relevan banget buat kita sekarang. Sejujurnya, waktu pertama kali baca naskahnya, saya pikir ini cuma bakal jadi penjelasan teologi yang kaku gitu. Tapi dia malah bawa kita mundur ke abad pertama, ke sebuah kota bernama Laodikia. Dan tiba-tiba, dia malah bahas soal infrastruktur tata air kotanya. Nah iya, apa hubungannya coba tata kota sama kualitas spiritual seseorang? Di situ letak kecerdasan analoginya. Laodikia ini kan kota metropolitan yang kaya raya banget, pusat industri tekstil. Tapi mereka punya satu kelemahan geografis yang fatal di bagian kualitas air. Dibandingkan sama kota-kota tetangganya ya? Tepat. Ria membandingkannya dengan dua kota untuk memperlihatkan kontras. Hierapolis punya sumber air panas alami yang bagus banget buat terapi dan penyembuhan. Terus Efesus punya mata air dingin yang menyegarkan. Sementara Laodikia, air mereka dialirkan lewat pipa dari tempat yang jauh. Jadi pas sampai di totanya airnya udah suam-suam kuku dong? Bener banget. Coba Anda bayangkan, pas Anda haus banget, ngarep es teh yang dingin menyegarkan, atau kopi panas gitu di pagi hari. Yang masuk ke mulut malah air suhu ruangan yang udah didiamkan berjam-jam. Rasanya pasti pengen langsung dimuntahin kan? Mual banget bener. Ya, karena air itu kehilangan fungsinya. Nggak bisa menyembuhkan kayak air panas dan nggak menyegarkan kayak air dingin. Dan Ria pakai fakta ini buat memukul telak mentalitas audiensnya. Maksudnya karena kekayaan mereka. Betul. Kekayaan warga Laodikia itu bikin mereka sombong. Mereka merasa sangat mandiri, nggak butuh bantuan siapa-siapa, yang akhirnya bikin mereka jadi sangat pasif. Wah, karakter mereka jadi persis kayak air kotanya ya. Suam-suam kuku dan nggak berguna. Persis seperti itu. Tunggu dulu. Kalau kondisi sikap mereka separah itu, lalu bagaimana Tuhan merespon? Soalnya kan di budaya modern kita, pemahaman tentang kasih itu rasanya selalu berpusat pada penerimaan mutlak, memaklumi kelemahan, ya semacam memanjakan gitu. Justru di titik inilah Ria membongkar asumsi kita secara radikal. Dia menunjukkan kalau kasih yang sejati itu nggak membiarkan orang yang dicintainya hancur dalam kepasifan. Oh, dia pakai pendekatan bahasa asli ya di naskahnya? Iya, dia membedah dua kata kerja Yunani kuno yang sangat aktif. Kata pertama itu elengho, yang maknanya bukan sekedar marah, tapi secara aktif menyingkapkan kesalahan. Dan kata kedua itu paideo. Yang artinya mendidik atau mendisiplinkan kan? Betul. Dan mekanismenya seringkali melibatkan teguran yang keras. Jadi maksudnya Tuhan di sini digambarkan bertindak kayak polisi lalu lintas kaku yang cuma tahu menghukum dan menilang tanpa peduli alasan kita. Sama sekali bukan begitu. Analogi yang Ria bangun ini brilian banget. Kasih itu bukan keadilan buta kayak polisi yang ngejar kuota tilang, tapi juga sama sekali bukan kayak seorang nenek yang terus membela cucunya, walaupun cucunya jelas-jelas mencuri. Oh, masuk akal. Paideo itu berarti bentuk disiplin dari figur yang peduli sama pembentukan karakter jangka panjang kita. Tepat sekali. Memang secara psikologis susah ya buat kita di era modern ini untuk menerima kalau teguran keras itu bisa bermakna cinta. Kita cenderung melihat kritik itu murni sebagai serangan personal. Ini bikin kita mikir keras loh. Coba Anda renungkan. Kalau Anda lihat sahabat Anda menghancurkan hidupnya dengan keputusan yang salah, lalu Anda memilih diam saja semata-mata karena ingin menjaga perasaannya, apakah Anda sungguh-sungguh mengasihi sahabat Anda itu?
Atau jangan-jangan Anda sebenarnya cuma lagi melindungi diri sendiri dari konflik? Pertanyaan yang sangat menusuk. Bener banget. Membiarkan seseorang tenggelam di dalam zona nyaman yang merusak, itu bukan cinta. Itu pengabaian. Setuju. Tapi menyadari kalau disiplin itu adalah bentuk kasih sayang kan baru setengah jalan. Kalau kita sudah terlanjur terjebak dalam kondisi suam-suam kuku yang bikin mual tadi, gimana cara keluarnya? Ria nggak membiarkan audiensi menggantung tanpa solusi. Apa solusinya? Inilah klimaks yang bikin khotbah ini sangat menantang. Ria nggak menyarankan mereka untuk mencoba pelan-pelan. Dia mengangkat kata zelehuo yang berarti berkobar-kobar. Dan yang paling penting di sini, itu adalah sebuah imperatif. Sebuah perintah mutlak ya, bukan cuma sekedar saran psikologis. Tepat, obat penawar untuk sikap yang pasif itu bukan sekedar niat baik di dalam hati, melainkan tindakan radikal. Dan perintah ini langsung diikuti dengan metanoisen. Perintah untuk menyesal dan bertobat, memutar arah hidup 180 derajat. Nah, bayangkan kembali atmosfer di ruangan ujian itu saat Ria menyampaikan pesannya. Seorang mahasiswi semester 3 memerintahkan para dosen dan seniornya untuk berhenti bersikap pasif dan kembali berkobar. Luar biasa. Dia nggak sekedar berteori ya, dia benar-benar sedang menghidupkan teks tersebut. Dia menegur audiensnya justru karena dia sangat peduli pada kualitas pelayanan mereka. Kesimpulannya, teguran tajam yang datang dari Tuhan maupun dari orang-orang yang peduli pada kita bukanlah tanda penolakan. Teguran adalah intervensi penyelamatan. Untuk menarik kita keluar dari rasa puas diri yang mematikan ya. Sangat mendalam. Dan ini membawa kita pada satu perenungan terakhir untuk Anda bawa hari ini. Silakan. Ketika Anda menerima kritik tajam di tempat kerja, di kampus, atau dari keluarga, kritik yang terasa sangat tidak nyaman dan menyinggung ego Anda, apakah Anda akan langsung bereaksi melihatnya sebagai sebuah serangan? Atau mungkinkah itu sebenarnya sebuah teguran Laodikia tersembunyi dari seseorang yang justru paling peduli pada masa depan Anda?